bagi kami penyidik. Oke. Apa yang menjadi kejanggalan yang saudara temukan? Yang pertama, kami tidak menemukan handphone almarhum. Saudara tidak menemukan handphone almarhum pada waktu pertama. Betul, Itu yang mulia. saudara sudah dilapori oleh anggota saudara bahwa dicari handphone pertama kan? Betul, yang pertama yang mulia. dicari adalah handphone. Seperti yang pernah kami sampaikan pada sidang sebelumnya, Ya. saya mengarahkan Aibtu Sulap dan Bribka Danu untuk mengecek sakunya apakah ada handphone. Katanya tidak. Kemudian kan coba cek ada dompetnya gak, terkait masalah identitas tidak ada juga yang mulia. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Joshua, berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Akan tetapi saya tanyakan kepada rekan-rekan. Coba fotonya tuh, foto jenazah korban yang ada senjata. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saudara tanya kepada siapa dari bahwa yang bersangkutan tidak kidal? Kepada Richard yang mulia. Kepada Richard. Jadi memang saya tanyakan kepada Richard, saya arahkan Richard untuk memperagakan. Kamu melihat posisi Joshua, coba kamu peragakan seperti apa yang Joshua lakukan, gerakannya seperti apa. Jadi saat itu memang Richard memperagakan apa yang almarhum lakukan pada saat itu sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup yang mulia. Richard sudah menjelaskan semua. Betul yang mulia. Korban tertelungkup dan sebelah kirinya ada senjata, bukan itu? Foto Sebelah tangan kirinya ada senjata. beberapa sentimeter dari tangan kirinya ada Ya. senjata yang mulia. Ada fotonya. Ah, ini Betul yang mulia. foto pertama ya, foto yang saudara maksudkan bahwa di sebelah kiri begini ya, atau sudah bergeser nih? Ini belum yang mulia, masih seperti ini. Masih seperti ini ya, yang waktu pertama saudara temukan. Betul yang mulia. Jadi setelah ini tim identifikasi kami mengambil senjata tersebut sesuai prosedur, kemudian diletakkan di meja di dekat dapur. Jadi kejanggalan inilah yang kejanggalan nomor 2 adalah senjata kenapa di sebelah kiri sementara dia tidak kidal. Betul yang mulia. Oke, selanjutnya kejanggalan apa lagi? Terkait tetesan darah yang mulia. Tetesan darah. Jadi pada saat itu Richard menyampaikan bahwa posisi almarhum menembak di depan kamar Ibu PC. Di depan kamar Ibu PC. Kemudian Betul yang mulia. Kemudian sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup itu kurang lebih jaraknya 4 meter. 3 meter sampai 4 meter. 3 meter sampai 4 meter. Jadi kamar di depan jenazah korban ini bukan kamarnya saudara Putri. Yang ini bukan yang mulia. Yang ini yang saya tahu ini adalah gudang. Gudang. Tadinya kamar kemudian dipakai menjadi gudang. Coba liatin foto kamar ada nggak yang nggak jauh dari korban? Coba liatin. Ya. Oh oke. Ya. Ya, ini hasil pemeriksaan sementara kemarin juga sudah ditunjukkan oleh saudara Santo ya. Pak Agus Nurpatria, Pak. Oh, saudara Agus Nurpatria. Ini di foto ya. Nanti kita akan itu. Ini kamarnya saudara Putri di sini? Bukan. Bukan yang mulia, arah sebaliknya yang mulia. Arah sebaliknya. Yang jelas bukan itu, jenazah korban tidak menghadap ke arah sana. Betul yang mulia. Nah, apa ceceran darahnya kenapa? Maksud saya kalau mendengar dari keterangan Richard saat itu, ketika memang
Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada, sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard, itu almarhum berjalan yang mulia, sambil berjalan sambil menembakkan. Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Oh, jadi menurut keterangan Richard di awal adalah dia ditembak dari depan kamar saudara Putri. Betul yang mulia. Jadi posisi almarhum menembakkan, kemudian tidak mengenai Richard. Richard menembak satu kali, kemudian mengenai, sampai akhirnya almarhum tetap melakukan proses penembakan ke arah lantai persinggahan lantai 2, kemudian berjalan sampai akhirnya tertelungkup. Dan tidak ada ceceran darah, Tidak ada ceceran darah pada saat itu. Oke, lanjut yang keempat. Kemudian mohon izin, pada saat itu Richard tidak ada luka sama sekali yang mulia. Yang keempat adalah saudara Richard tidak ada luka sama sekali. Betul yang mulia. 4 kejanggalan inilah yang saudara temukan di awal. Di awal kami menemukan itu yang mulia. Dan saudara tidak berani menanyakan lebih lanjut karena sudah ditekan oleh saudara Ferdi Sambo. Pada saat itu memang pemikiran kami yang mulia, pemikiran liar kami penyidik, atau bisa dikatakan insting kami penyidik. Demikian yang mulia. Ya, insting penyidik itu sudah menemukan 4 kejanggalan, tetapi tidak bisa berlanjut karena saudara sudah ditekan duluan oleh Ferdi Sambo melalui pada saat saudara menanya. Juga karena saya sudah dapat kepastian dari saksi Baikuni itu sudah dikosongkan dan sudah di backup. Ya. Kemudian saya tadi terkait dengan klien saya, kan tanggal 9 saudara saksi sampai di TKP ya. Ya. Sempat saudara saksi ketemu dengan Richard Eliezer? Sempat ketemu di garasi di depan. Ekspresinya bagaimana? Dan saya lihat mukanya kayak capek, mungkin saya nggak tahu apa tertekan atau mungkin karena tidak tidur. Itu yang saya lihat dari 3 terdakwa ini. Pada klien saya juga kelihatan seperti itu ya, karena ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian terkait dengan tadi ya, Kadipropam ya, yang saya pengen tanyakan, apakah seluruh perbuatan yang saksi lakukan itu semata-mata atas dasar perintah yang tidak bisa saksi tolak? Iya, atas perintah. Atas perintah ya, yang tidak bisa saksi tolak. Iya. Saya ke Pak Cuk ya.